Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind, so manage your mind. Baik pemirsa, saya ingatkan juga bagi pemirsa mungkin yang tidak ada di rumah dan tidak bisa menyaksikan tayangan televisi, namun Anda tetap bisa menyaksikan Manage Your Mind ini di streaming damaweb.tv. Baik, kita masih akan melanjutkan lagi, masih dengan Bapak Sutomo Adiwijoyo. Beliau merupakan Ketua PHDI Kabupaten Malang. Baik, Pak Tomo, kita lanjutkan lagi mengenai bencana alam yang terjadi ini. Apakah memang bencana alam ini juga merupakan sebuah hukuman dari Sang Pencipta, Pak Tomo? Iya, kalau mohon maaf ya, kalau di ajaran agama Hindu itu kan menyebutnya itu Tuhan itu adalah Sang Yang Widiwasa. Oke. Kemudian Sang Yang Widiwasa itu dengan segala manifestasinya. Maka ada yang mengatakan, loh, ada Brahma, ada Wisnu, ada Siwa, gitu. Bahkan orang-orang yang tidak mengerti, loh, Tuhannya Hindu itu kok banyak, begitu. Sebetulnya Tuhannya ya cuma satu. Ya. Cuma manakala Sang Yang Widi itu menciptakan dunia ini, itu beliau bergelar sebagai Brahma. Gitu. Ya. Kemudian manakala Sang Yang Widi itu melindungi alam semesta beserta isinya ini, beliau bergelar sebagai Wisnu. Ya. Kemudian manakala Sang Yang Widi pada saat memperalina, itu bukan menghancurkan tapi memperalina itu apa, Pak? Memperalina itu mengembalikan ke sumya, ke kesuciannya itu. Ya. Itu beliau bergelar sebagai Siwa. Itu. Nah, Sang Yang Widi dalam hal ini juga sama dengan sesebutannya dari agama-agama yang lain, jadi juga Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Artinya menurut konsep Hindu, Sang Tuhan itu, Sang Yang Widi itu tidak pernah memberikan apa ini namanya hukuman. Tidak pernah memberikan apa itu hal-hal yang menyiksa kepada umatnya, itu tidak. Jadi itu semua karena pengertiannya kan begini. Ini semua sudah saya ciptakan, semua sudah saya berikan kepadamu, ya. Kemudian terserah kamu yang memanfaatkan bagaimana, begitu. Kalau kamu melakukan hal ini, otomatis akan timbul seperti ini. Kalau kamu melakukan hal yang baik, mesti kebahagiaan akan kamu peroleh. Kalau kamu melakukan hal-hal yang mencelakakan, itu justru mencelakakan dirimu sendiri, begitu. Jadi sepertinya kalau menurut konsep Hindu, Sang Yang Widi atau Tuhan itu tidak pernah memberikan hukuman kepada kita. Ya, itu kan tergantung dari ulah kita sendiri, begitu. Betul. Berarti di sini memang Sang Pencipta ini terkait dengan bencana ini berperan sebagai Siwa, mengembalikan kesunyian. Saya betul atau salah, Pak Tomo? Iya. Kalau boleh dikatakan seperti itu, tinggal melihat ini ya memang untuk perbaikan atau untuk memang karena ini ulahnya manusia, gitu. Kalau ini memang karena terjadi ulahnya manusia, yaitu memang karma wasana yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Tetapi kalau ini memang dilakukan atas kehendak Sang Yang Widi, ya ini akan membuat suatu perbaikan. Ya, akan kembali ke kesuciannya, kembali ke sumya, gitu. Jadi bisa juga beliau ini bergelar sebagai Siwa, gitu. Ya. Baik. Berarti memang tidak ada yang namanya hukuman ya, Pak Tomo ya. Berarti tidak ada hukuman. Karena memang karena ulah dari manusia itu sendiri. Adanya hukum sebab akibat tadi, siapa yang menuai dia yang akan menabur, itu. Ya, Pak Tomo ya. Oke, baik. Terkait dengan ulah manusia ini, Pak. Lalu mengapa manusia ini bisa bertindak di luar dari kesadaran seperti itu, Pak Tomo? Bisa melakukan hal-hal yang sepertinya merusak lingkungan, merusak alam seperti itu. Ya. Begini Mbak Gisela, jadi manusia ini kan terdiri dari beberapa unsur menurut hukum Hindu itu. Ada
rohani, ada jasmani. Rohani pun ini masih terdiri dari cita, budi, ahangkara. Jadi di sana ada beberapa nafsu, ya. Maka di Hindu itu ada istilahnya, ada sifatnya yang satwika gitu ya. Ada yang sifatnya rajas, ada yang sifatnya itu tamas. Ya. Jadi kalau manusia itu dikuasai oleh sifat rajas, ya, dia tidak mampu untuk mengendalikan dirinya. Kemudian ya angkara murka terus merajalela dalam dirinya. Dia tidak pernah melihat bahwa itu adalah perlu diayomi, itu perlu dilindungi, perlu dirangkul dan sebagainya. Tidak pernah punya pikiran itu. Karena dalam dirinya masih dikuasai oleh rajas. Manakala manusia itu sudah dikuasai oleh sifat-sifat satwa, di sana sifat-sifat kebajikan, sifat-sifat kebaikan ini akan menguasai dalam dirinya, dan tidak pernah ada congkra, tidak ada rasa iri, rasa dengki, memusuhi kepada siapa saja, itu tidak akan pernah ada. Maka yang di sini yang harus kita lakukan adalah bagaimana untuk pengendalian diri ini supaya dalam jiwa kita ini selalu dikuasai oleh sifat-sifat satwika itu. Begitu. Jadinya kalau sudah dikuasai oleh rajas, ya begini. Jadi manusia itu cenderung kepada hal-hal yang buruk. Ya. Apalagi yang tamas, ini buruk dan malas. Ini. Jadi tidak pernah punya semangat untuk kerja, tidak pernah yang enaknya menjaga nih tak wong liya. Seperti itu. Ini sifat-sifat tamas itu. Iya. Jadi apa yang dimaksud oleh Mbak tadi, kalau manusia cenderung untuk melakukan hal-hal yang merusak dan sebagainya, ya berarti manusia itu dalam dirinya dikuasai oleh sifat rajas itu. Ya, jadi masih adanya sifat nafsu dari diri manusia dari itu diri ya, manusia itu ya. Pak ya. Baik, Pak. Terkait dengan bakti atau persembahyangan, nah di Hindu ini adakah persembahyangan khusus yang dilakukan ini agar terhindar dari bencana, terhindar dari musibah? Ini ada tidak? Oh, ada. Iya, ada. Jadi di ajaran agama Hindu itu di lontar. Jadi kami itu punya beberapa catatan di sini. Ada lontar yang namanya itu lontar Sanggara Bumi. Di dalam lontar Sanggara Bumi itu memang ada petunjuk-petunjuk bagaimana membuat semacam upacara atau persembahyangan khusus untuk supaya kita ini terhindar dari pandemi, dari pagebluk dulu kalau mengatakan ada namanya seperti itu. Upacara-upacara ini kemarin juga dilakukan oleh saudara kita dari Bali. Oh, sudah ya Pak ya. Ini biasanya ada jangka waktunya setiap berapa tahun sekali atau berapa bulan seperti itu? Ya, itu sebetulnya pada saat ada. Oh, pada saat ada bencana, ya Pak ya. Pada saat ada bencana itu ada. Khususnya ini yang kemarin dilakukan, ini serentak dari beberapa penjuru ya. Jadi ada 4 penjuru dan di tengah-tengah juga dilakukan itu. Oke, baik. Sepertinya saat ini juga Indonesia ini juga masih rawan risiko terkena bencana Pak ya, di beberapa wilayah yang ada saat ini. Bahkan yang masih sering terjadi ini adalah banjir, seperti itu. Baik, Pak, terkait dengan pandemi virus COVID-19 yang sampai saat ini masih melanda negara Indonesia. Bahkan sekarang ini sudah hampir 1 tahun lebih sepertinya Pak ya. Sepertinya tidak hilang-hilang ini, bahkan berdampak sekali kepada masyarakat Indonesia, baik itu anak sekolah, orang-orang yang bekerja, seperti itu. Nah, ekonomi. Betul, secara ekonomi juga. Nah, dari Pak Thomas sendiri terkait dengan wabah COVID ini bagaimana tanggapannya Pak? Ini kan
memang sangat memprihatinkan ya, sangat memprihatinkan sekali. Jadi artinya itu dengan adanya pandemi, dengan adanya COVID-19 ini, kita semua, jadi bangsa Indonesia secara keseluruhan, ini merasa apa ini namanya, kayak merupakan penyakit yang sulit untuk dihindari. Betul. Ya. Maka kami di beberapa daerah ini selalu memberikan satu pemahaman ya, dengan adanya COVID-19 ini kita ya tentunya tidak sendirian. Ya, tidak sendirian, maka harus kita hadapi ya tentunya dengan perasaan yang terus tidak meninggalkan rasa bakti kita kepada Sang Yang Widi Wasa. Oke, baik. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi, Pak ya. Ya. Intinya terus berbakti, terus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan Manage Your Mind, namun setelah jeda yang berikut ini.